Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah ma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ibu-ibu, bapak jamaah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali Allah berikan nikmat yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur atas nikmat. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan, seyogyanya memang kajian malam ini disampaikan oleh beliau Ustaz Dr. Abdullah Firdaus. Yang mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah, apa yang menimpa beliau dari anaknya kecelakaan, semoga Allah selamatkan dan Allah berikan kesembuhan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita tinggal menunggu beberapa hari ke depan. Tepatnya pada malam Selasa kita sudah melaksanakan sholat malam Rabu, Selasa malam Rabu, Selasa malam Rabu. Insya Allah Rabunya sudah puasa. Mungkin barangkali malam ini hanya sekedar mengulang, mengingatkan yang mungkin barangkali sebagian sudah kita amalkan. Terutama sekali adalah apa yang kita ketahui selama Sa'ban ini kita sudah mempersiapkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu. Tentu dengan syiar-syiar Islam. Jangan keliru. Kadang-kadang kita ini tidak berbeda antara syiar dengan tradisi. Kadang-kadang bisa juga terbalik. Katanya tradisi itu syiar. Yang dimaksud dengan syiar itu adalah menampakkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan keliru nantinya kita mengatakan ini adalah syiar, memperlihatkan Islam, tapi sesungguhnya yang kita lakukan itu bukanlah sunnah, tapi tradisi.
Nah, maka kita pertegas dulu. Yang dianjurkan, yang digalakkan itu adalah mensyiarkan, mengangkat sunnah, memperlihatkan ke permukaan sunnah itu. Bagaimana Rasulullah mengamalkan sunnah-sunnah, mengamalkan, mensyiarkan Islam di dalam bulan Syaban itu. Apa diantaranya? Memperbanyak puasa sunnah. Itulah syiarnya. Memperbanyak puasa sunnah. Apalagi memperbanyak sedekah. Bahkan sering kita sampaikan, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Dan bahkan sangat dermawan lagi dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mulai dari Rajab, Sya'ban, itu luar biasa. Para sahabat dan Rasulullah SAW sudah mulai mengangkat, menjadikan diri pribadinya masing-masing menjadi orang yang dermawan, yang suka membantu dan memberikan pertolongan kepada orang lain. Bisa saja dalam berbentuk berbagi, tapi juga bisa dalam bentuk memberikan pertolongan non materi. Itu juga disebut dengan kedermawanan seorang. Pendeknya, dermawan itu adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Tentu sesuai dengan apa yang kita miliki masing-masing. Memperbanyak tobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syiarnya, itulah sunnahnya. Di samping itu juga memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dimulai sebelum datangnya Ramadan itu, sehingga Ramadan datang itu semakin nampak, syiarnya semakin kelihatan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali sebagian kita sudah menunaikan itu, tapi kadang-kadang ada juga yang keliru. Katanya mensyiarkan Islam, tapi dia mengamalkan tradisi. Islam sesungguhnya tidak benci dengan tradisi, sepanjang tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kalau sudah bertentangan dengan syariat, maka tradisi mesti dihilangkan, ditinggalkan. Apa diantaranya Ibu sekalian tradisi itu? Tidak usahlah jauh-jauh, kita kembali saja ke Sumatera Barat. Katanya menyambut Ramadan dengan sukacita, gembira, sehingga lubuk, di mana lubuk penuh, mandi balimau, jantan ya perempuan bercampur di dalamnya. Katanya gembira menyambut datang bulan suci Ramadan. Ini tradisi. Katanya apa? Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan suci, maka harus diawali, disambut dengan bersuci. Bersucinya mandi di sungai, di lubuk-lubuk, tapi bukan dengan mahramnya masing-masing. Bukan suami istri. Itu tradisi, itu jangan diamalkan juga. Kalau ada yang seperti itu, kita mesti serendah-rendahnya imam, selemah-lemahnya iman, kita benci dengan hal yang seperti itu. Tapi ada juga tradisi yang tidak bertentangan. Ini saya di kampung saya nih Pak, Ibu sekalian. Ada tradisi di kampung itu, kalau mau masuk Ramadan itu, besok orang mau Ramadan, hari ini orang bantai istilahnya, menyembelih sapi. Karena kebiasaan orang pesisir itu, walaupun sapinya banyak, tapi menyembelih sapi itu cuma 2 kali saja, 3 kali paling. Mau masuk Ramadan, kemudian mau lebaran, dan ketiga adalah lebaran haji. Itu rata-rata. Karena memang kebiasaan di kampung di sana, jarang sekali orang yang sembelih
hewan ternak itu jual daging itu susah sekali. Ya, kalau tidak ada sapinya yang patah, yang kurang sehat, yang mesti disembelih, orang tidak ada jual daging. Kenapa? Karena mungkin barangkali di suatu sisi ikan mungkin masih banyak. Juga faktor ekonomi juga, kalau jual sapinya terlalu mahal mungkin tidak laku karena ikan masih banyak di pantai, di sungai. Itu tradisi. Ya kalau tradisi seperti ini nggak masalah. Mau motong istilahnya membantai itu, 1 hari mau lebaran, kemudian 1 hari menjelang 1 hari mau puasa dan 1 hari mau lebaran. Nah, kemudian disambung dengan sembelihan hewan korban. Nah, itu tradisi yang bisa mungkin barangkali diterima. Tidak bertentangan, karena yang namanya sembelihan hewan itu bisa dihukum sunnah dan bisa juga dihukum mubah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin barangkali banyak juga mungkin sebagian tempat lain yang melakukan perbuatan tradisi yang katanya syiarnya Islam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ini masih ada beberapa hari ke depan. Tidak tertutup kemungkinan banyak hal mungkin barangkali akan kita lihat, baik lewat medsos ataupun kita langsung melihatnya, dan mungkin barangkali juga sudah dimulai. Nah, jadi ini menjadi perhatian buat kita semua, jangan sampai kita keliru memahami syiar Islam. Bedakan antara sunnah, syiar dengan tradisi. Yang kita kembangkan dan harus kita tegakkan itu adalah syiar dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antaranya? Di antaranya mungkin akan ada orang pawai. Ya, mungkin barangkali akan melibatkan anak-anak kita masing-masing sekolah, dan kita juga merasa was-was, khawatir kita karena kita juga di lembaga Muhammadiyah ini juga punya sekolah, punya pendidikan. Kalau kita gurunya tidak paham dengan syiar, terbolak-balik antara syiar dan tradisi, kita khawatir nanti yang kita sampaikan, yang kita ajarkan sama anak kita sesungguhnya bukan syiar, tapi adalah menghidupkan tradisi. Jadi memang harus kita membekali diri, mengetahui mana yang dikatakan syiar, mana yang dikatakan tradisi. Saya berikan contoh konkret, baik yang sudah terjadi, yang mungkin barangkali akan terjadi. Kalau kita mau bergembira menyambut datang bulan Ramadan, mengajak anak-anak didik kita mau melakukan jalan santai, pawai, apalah pun namanya, mesti kita pelajari dulu terlebih dahulu, kita telaah dulu apa yang harus kita lakukan, apa tujuan kita sesungguhnya. Kalau tidak ada tujuan misi dakwah di situ, mengangkat syiar Islam, maka dia akan menjadi turunan dari tradisi. Sesungguhnya tidak lepas dari tradisi, dan itu akan menjadi tradisi baru nantinya, akan menjadi tradisi baru. Bukan kita tidak boleh saja kita pawai menyambut, tapi kita harus tahu dulu maksudnya apa yang harus kita lakukan, apa sunnah yang harus kita lihatkan. Orang kan pawai jalan-jalan itu kan kepingin dilihat orang itu. Apa yang harus kita tampakkan? Apakah kita menampakkan tradisinya atau kita menampakkan sunnahnya? Kalau kita mau nampakkan sunnahnya, apa sunnahnya? Mesti kita cari dulu. Nah, ini dalam rangka pendidikan. Jangan sampai nanti kita pawai sambil salawatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Yang namanya salawat itu ibadah, ada ketentuannya. Salawat itu adalah ibadah, maka tidak boleh kita buat-buat. Tidak boleh kita berselawat sambil nyanyi-nyanyi. Bedakan antara berselawat dengan nyanyi. Ini bukan berarti kita ini buat pelajaran buat kita semua. Terutama sekali yang mungkin barangkali kita di sini, karena kita juga punya beban moral, karena kita punya sarana pendidikan juga, jangan sampai nanti kita tidak punya tujuan melakukan sesuatu dan tidak mengerti. Yang tujuannya baik, niat kita baik, tapi tidak tercapai apa yang kita inginkan. Misalnya apa? Kalau kita mau menampakkan sunnah, apa yang disunahkan Rasul? Yang disunahkan Rasul itu kan berbanyak sedekah, berinfak, bisa itu dilakukan. Diajak anak-anak muridnya mengumpulkan sembako menjelang Ramadan ini, kelilinglah, silakan keliling, suruh bagi sembako. Nih, Rasulullah mencontohkan seperti ini. Kalau kita mau. Jadi tidak semuanya tradisi itu bisa bertentangan, tapi kalau yang bertentangan mesti kita hindarkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sekaligus juga menyampaikan kepada kita, terutama adalah Aziz, sebagaimana juga kami sampaikan sebelumnya, bahwa syiar sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menjelang Ramadan ini, berinfak, bersedekah itu memulainya di luar Ramadan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mensyiarkannya, mengamalkannya sebagaimana yang disunahkan Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita dapat berbagi menjelang Ramadan ini bagi saudara-saudara kita yang mungkin barangkali sangat membutuhkan, itu akan membantu saudara-saudara kita itu. Mungkin ya tidak banyak, sembako, makanan pokok, beras, minyak goreng, telur, persediaan makan sahur. Jangan kita fokus kepada perbukaan puasa. Sementara orang nggak bisa sahur. Padahal kan berbuka puasa itu adalah sekedar menyempurnakan puasa. Sahur itu adalah mengantarkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan Allah. Kalau Nabi menyatakan bahwa pahala memberi makan berbuka puasa itu sangat luar biasa, mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa yang kita beri perbukaan puasa, justru makan sahur itu jauh lebih besar pahalanya dari perbukaan puasa. Apa buktinya? Karena sesuatu yang disebutkan itu belum tentu yang lebih besar. Bisa jadi disebutkan yang lebih besar, ada yang disebutkan pahalanya, ada yang lebih besar pahalanya dari itu. Contohnya begini. Kata Nabi, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih besar pahalanya, lebih utama, lebih baik dari dunia dan beserta isinya. Rasul menyebutkan pahala fajarnya. Tapi Rasul tidak menyebutkan pahala subuhnya. Mana besar pahala sholat subuh, sholat wajib dengan sholat sunat fajar? Tentu besar pahala sholat wajib, sholat subuhnya. Kenapa yang disebutkan yang fajarnya? Karena ini memberikan semangat. Yang sunnah saja pahalanya seperti ini, apalagi yang wajib. Nah, sama tadi memberikan perbukaan puasa, yang menyempurnakan puasa saja pahalanya luar biasa, apalagi mengantarkan seseorang dan dengan makan sahur itu orang kuat berpuasa. Maka pahala memberi makan sahur itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang memberi bukaan puasa.
Artinya apa? Satu lagi, saya berikan contoh. Dalam penyelenggaraan jenazah. Dalam penyelenggaraan jenazah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu ada dua hal. Orang yang ikut menyolatkan jenazah, maka mereka akan mendapatkan pahala 1 qirat. Dan dia ikut mengantarkan jenazah ke pemakamannya, dia akan mendapatkan 1 qirat lagi. Kalau dia ikut sholat dan mengantarkan jenazah ke makamnya, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sebesar apa pahala 1 qirat itu? Sebesar bukit Uhud. Kira-kira bagaimana dengan pahala memandikan dengan mengapani? Padahal memandikan dengan mengapani tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya menyolatkan dengan mengantarkan jenazah. Padahal sesungguhnya mengapani itu tidak bisa semua orang. Memandikan jenazah tidak mungkin semua orang bisa. Untuk sholat semua orang bisa, asal dia mau. Yang susah itu nggak mau sholat. Sudah diantarkan jenazah, tunggu di bawah masjid, nggak mau sholat. Padahal pahalanya sudah besar. Sudah ada jenazah, nggak ada yang mau ngantar jenazahnya. Nah, ini kan juga menunjukkan yang tidak disebutkan belum tentu pahalanya lebih kecil. Malah justru pahalanya lebih besar. Karena tidak semua orang bisa memandikan jenazah. Dan tidak semua orang bisa dan boleh mengapani jenazah. Maka Rasul menyebutkan yang semua orang bisa melakukan, pahalanya luar biasa. Bagaimana dengan sesuatu yang orang lain tidak bisa melakukannya, kita melakukannya? Maka luar biasa pahalanya. Nah, ini juga suatu hal yang perlu kami cemaskan ini. Ini bicaranya antara kita dengan kita nih, karena saya ini termasuk pengurus, perlu saya sampaikan. Karena kita prihatin sekarang ini dengan kemajuan teknologi, mensos. Kalau ada di antara jamaah kita yang meninggal, siapapun namanya, ramainya di mensos. Ramainya di mensos. Padahal kan Rasul tidak begitu. Datangi, layak, ziarah. Ziarah, taksiatus ziarah. Bukan ziarah lewat mensos, bukan. Kadang-kadang keluarga tidak ada dalam grup itu. Tidak ada dalam grup itu. Kita sementara mengucapkan berbagai macam ucapan di dalam mensosnya. Dan kalaupun ada di dalam grup itu keluarganya, alangkah repotnya membaca satu persatu. Ini saya ini mengamati betul. Seyogyanya kalau kita betul mengangkat sunnah, karena itu bukan hanya sunnah, fardu kifayah. Taruhlah takziahnya sunnah, penyelenggaraan itu adalah fardu kifayah, setingkat di bawah fardu ain. Nah, kadang-kadang ini kita khawatir, jangan-jangan nanti ketika kita meninggal dunia tidak ada lagi yang mau datang. Ya kadang-kadang ini sangat menyedihkan. Ya bolehlah kita mengucapkan situ, silakanlah. Tapi sebagaimana yang disunahkan Rasulullah, sempatkan hadir walaupun sejenak. Sempatkan hadir di situ. Yang lebih ironisnya lagi, kalau yang meninggal itu karib kerabat kita. Kalau enggak, ya sudah ambil pusing saja. Kadang-kadang rumahnya dekat dan bahkan tetangga masjid pun kadang-kadang.
Bagaimana kita ini mau beramal, katakan kita ini Islam umat Muhammad, Muhammadiyah lagi. Kalau tetangga masjid saja, walaupun kita tidak kenal, Nabi itu jangankan orang sama Islam. Orang Yahudi pun meninggal dihormati. Jadi ini yang kita sayangkan, kalau ini tidak kita cermati, kita tidak lanjuti, berarti kan dakwah kita tidak jalan. Dakwah kita tidak jalan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita evaluasi, introspeksi diri. Yang mungkin tidak tertutup kemungkinan saya sendiri yang ngomong ini bisa saja masuk di dalamnya. Ya nanti kita jangan-jangan nanti saya perhatikan itu. Kalau dia sudah mantan pengurus masjid, mantan pengurus PCE misalnya, enggak lagi mau orang yang itu tadi. Saya juga sering memperhatikan ini. Ini terus terang saya sampaikan. Ada seseorang saudara kita juga, selama dia menjadi pengurus Muhammadiyah, kalau dia ditimpa musibah, kita datang sama-sama. Giliran dia tidak jadi pengurus lagi, meninggal pun tidak datang. Alangkah ironisnya. Padahal kan bukan begitu kita ini. Sama-sama muslim, kalau kita tahu, maka Rasulullah ketika ada seorang yang meninggal, kabarkan, beritakan. Kenapa Rasul menyuruh beritakan? Bahkan Rasul marah ketika seorang meninggal tidak diberitakan. Seorang ibu-ibu yang kerjanya membersihkan Masjid Nabawi meninggal dunia, dimakamkan pada malam hari. Di siang harinya Rasulullah bertanya, mana ibu-ibu itu? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ibu itu sudah meninggal tadi malam dan kami telah memakamkannya. Kenapa tidak diinformasikan dan dikabarkan kepada saya? Karena dia menganggap orang biasa. Itulah lemahnya menjadi orang biasa. Kalau orangnya luar biasa, baru ramai-ramai datangnya. Karena dia dianggap, apalah tukang-tukang bersih masjid. Dan dianggap langsung dikuburkan. Rasul marah. Tunjukkan di mana makamnya. Maka Rasul datang dan menyolatkan ibu itu di makamnya. Jadi ini mungkin barangkali perlu. Itulah gunanya kita ngaji. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Tidak perlu banyak. Yang penting ilmu itu diamalkan. Untuk apa? Ilmu banyak, ngaji setiap hari, tapi tidak diamalkan. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bukan saya memarahi Bapak Ibu sekalian. Jangan nanti salah tanggap. Karena ini perlu, kalau saya tidak menyampaikan ini, siapa lagi yang akan menyampaikan? Kita pikir sajalah masing-masing kita. Jadi ke depan, kalau ada saudara-saudara kita, jamaah kita yang meninggal dunia, mari kita datangi sama-sama. Ikut datang saja di situ. Dan cukup dengan mengirimkan kalimat-kalimat duka cita lewat medsos itu. Dan itulah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali, jadi antara syiar dan tradisi, mari kita cermati. Yang dikatakan syiar itu adalah sunnah. Sunnah inilah yang kita nampakkan ke permukaan, supaya jangan sampai sunnah ini tenggelam. Sebab kalau sunnah tenggelam, maka yang akan muncul adalah tradisi, dan bisa juga nanti akan jatuh kepada perbuatan bid'ah. Jadi antara sunnah dan bid'ah itu dia saling tarik menarik. Kalau sunnahnya tenggelam, maka yang akan muncul ke permukaan adalah bid'ah. Tapi kalau kita memunculkan sunnah tanpa kita melarang orang pun melakukan bid'ah,
dia akan tersisih sendiri. Yang penting bagaimana kita menampakkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat waktu masih ada sedikit waktu, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, karena beberapa hari lagi ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, besar harapan kita Ramadan yang akan datang ini dapat kita maksimalkan. Sebagaimana tadi juga pagi subuh kita dengar ayat yang kita baca tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu menyampaikan kepada kita, memang Allah katakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kita akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi sekali lagi, sebagaimana kita dengar bersama, tidak semuanya akan mencapai tingkat takwa itu. Tergantung kepada upaya dan kesungguhan kita. Paling tidak kita mengenali apa itu takwa dan apa tanda-tanda orang yang bertakwa itu. Tanpa itu kita sulit sekali. Pada prinsipnya semua ibadah yang kita lakukan ini mengantarkan kita kepada takwa. Apapun ibadahnya. Salat mengantarkan kita kepada takwa. Puasa mengantarkan kita kepada takwa. Zakat mengantarkan kita kepada takwa. Haji mengantarkan kita kepada takwa. Amal soleh yang lainnya semuanya itu mengantarkan kita kepada takwa. Tapi paling tidak orang yang beramal kemudian mencapai tingkat takwa itu bisa dilihat dari sifatnya. Kita melihat dari pendek saja, dari kata takwa yang harus dimiliki oleh orang bertakwa itu pertama adalah tawadu. Tawadu. Orang yang tidak sombong. Rendah hati. Itu pertama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalan orang yang sholat, orang takwa itu amalannya sholat. Sholat itu membuat kita menjadi orang tawadu. Bukankah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih besar. Tidak ada yang besar di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bagaimana kita bisa menjadi orang bertakwa ketika kita sholat Allahu Akbar, tapi sementara mengatakan diri kita yang paling hebat, yang paling kaya, yang paling punya ilmu, yang paling segala-galanya. Jadi sholat itu memberikan hikmah pelajaran kepada kita. Tidak ada yang lebih agung, lebih besar di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Kita terlahir ke dunia ini tidak bawa apa-apa. Dan di saat kita meninggal nanti, meninggalkan dunia ini juga tidak bawa apa-apa. Setinggi apapun jabatan kita, jabatan tidak akan kita bawa mati. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan di dunia ini, harta tidak akan kita bawa mati. Sebanyak dan setinggi, semulia apapun keluarga yang kita miliki di dunia ini, keluarga pun juga tidak akan kita bawa mati. Jadi apa yang kita sombongkan? Bukankah Allah mengajarkan, Rasul mengajarkan kepada kita sholat itu? Betapa orang yang sholat itu tidak bisa membedakan mana yang tinggi, mana yang rendah. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, berdiri, bahkan pada satu saat dia tersungkur antara kepalanya dengan kakinya sejajar. Itu kan pelajaran bagi kita. Manusia ini bisa tegak berdiri, bisa juga tersungkur sewaktu-waktu. Tawadu. Jadi kalau orang tawadu, barulah dia bisa sampai kepada tingkat takwa. Jadi miliki ini sifat tamadu ini. Jangan sampai ada sifat sombong di dalam diri kita. Apa yang membuat diri kita ini sombong? Banyak hal. Karena ada orang yang sombong karena kepandaiannya, ilmunya. Ada orang yang sombong dengan harta yang dimilikinya. Ada yang sombong dengan anak keturunannya. Dan ada yang sombong dengan jabatan yang dimilikinya.
dan bahkan ada yang sombong dengan ibadah yang diamalkannya. Ini paling berbahaya lagi. Jadi banyak jalan sombong, menganggap ibadahnya yang paling sunnah, yang paling baik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga celaka. Kita berupaya memang melakukan sesuatu yang disunahkan Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan yang dipintakan Allah, disunahkan Rasulullah, tapi jangan sampai timbul dalam diri kita, kitalah yang paling baik amalan kita. Kedua, qanaah. Orang yang bertakwa itu mestilah memiliki sifat qanaah. Menerima apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kurang baik atau tidak baik, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pahala sabar ini luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi qanaah. Yang tidak kalah pentingnya, orang yang bertakwa itu adalah mesti memiliki sifat wara. Ini mesti dilahirkan orang yang menunaikan, membayarkan zakat. Karena orang yang bertakwa itu di samping dia sholat, dia menunaikan zakat, membayarkan zakatnya. Inti dari mengeluarkan zakat itu adalah orang yang membersihkan diri. Membersihkan diri, orang yang wara. Membersihkan diri dari hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas. Kalau dari yang haram sudah jelas. Orang yang bertakwa, jangankan dari yang halal, dari yang syubhat pun tidak mau. Dia harus menjaga dirinya. Ini pelajaran penting bagi kita. Ada orang yang mau berinfak, mau berzakat, sementara dia juga senang mengambil. Mestinya tidak begitu. Apalah artinya kalau dia berinfak, memberi, tapi dia juga mengambil. Apalagi kalau mengambil dengan tidak jalan hak. Padahal tujuan berzakat itu adalah membersihkan diri, membersihkan harta. Tidak ada pahala seseorang yang berinfak dengan harta yang diambilnya yang bukan dengan hak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, mari kita miliki sifat wara, berhati-hati kita jangan sampai kita mendapatkan sesuatu yang tidak halal. Jangankan yang haram, yang syubhat pun, yang masih remang-remang pun, orang yang bertakwa menjaga dirinya dari hal-hal seperti itu. Yang terakhir, yakin. Karena tidak mungkin takwa itu dimiliki oleh orang yang tidak betul-betul yakin. Yakin betul ada balasan setiap apa yang kita lakukan ini. Baik akan mendapatkan balasan yang baik, buruk akan mendapatkan balasan ganjaran siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah bermulainya ibadah kepada Allah. Disinilah bermulainya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pula lah mulainya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pula lah kita membawa diri kita untuk senantiasa melakukan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu setiap kebaikan yang kita lakukan pasti ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tidak yakin, yang masih ragu-ragu antara berdosa dengan berpahala, tidak yakin ada pembalasan ganjaran, atau sebaliknya tidak yakin dengan balasan baik yang Allah berikan, itu membuat kita menjadi lemah, membuat kita tidak bisa membentengi diri kita dari hawa nafsu, sehingga kita terjebak kepada dosa maksiat karena faktor keyakinan kita yang kurang kuat. Oleh sebab itu sekali lagi, orang yang bertakwa itu mesti kuat keyakinannya.
keyakinan terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan, pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memberikan dorongan kepada kita, motivasi yang kuat. Kenapa kita bisa puasa, kenapa kita bisa sholat, kenapa kita bisa menunaikan zakat. Semuanya itu bermulai dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menguatkan keyakinan kita sehingga kita mampu melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mampu meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma Bapak sekalian hanya mampu melakukan perintah tapi tidak mampu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. kita Dr. Basri yang telah menguraikan tentang persiapan kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan.